Kalau kamu sudah pernah nyoba bikin budget tapi gagal maning, berarti bukan kebetulan kamu ketemu video ini. Budgeting sering banget dibuat terlalu rumit dan akhirnya jadi susah dijalani. Jadi di video ini kita akan bahas satu-satunya rumus budgeting yang kamu perlukan. Dan semoga setelah nonton video ini nanti kamu akan punya semua informasi yang dibutuhkan untuk menyusun budget sederhana yang benar-benar bisa kamu ikut. Kalau kamu sudah siap membuat budget plan terbarumu, simak terus video ini sampai habis, tekan tombol subscribe dan bel notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan semua video terbaru di channel ini. Buat yang baru pertama kali ketemu, aku Erik, financial behaviorist pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang sudah makin banyak orang yang mengerti bahwa budgeting sudah menjadi kebutuhan pokok dalam mengelola keuangan. Tapi masih banyak yang belum menemukan metode yang cocok. Jadi di video ini aku akan share metode yang sudah terbukti menolong jutaan orang lain berhasil meraih tujuan keuangan dan kehidupan yang mereka inginkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kamu tahu nggak kenapa budgeting itu penting banget? Coba bayangkan seperti ini. Ada dua wanita yang lagi menjalani program diet makanan sehat demi meraih berat badan ideal. Lalu suatu hari mereka berdua diundang acara makan-makan buffet all you can eat. Siska sudah punya rencana makan. Dia bakalan makan sedikit karbohidrat, lalu yang rendah lemak, dan yang tinggi protein. Kemudian ditutup dengan hanya makan satu dessert dan nggak mau makan gorengan. Tapi wanita yang satu lagi, Anita, dia mau enjoy makanan apapun yang dia inginkan. Karena mumpung bisa makan all you can eat. Menurut kamu, siapa yang punya peluang lebih tinggi bisa meraih target dietnya? Jawabannya tentu saja Siska yang sudah punya rencana makan. Kira-kira begitulah cara kerja budgeting, yaitu mengenai rencana makan all you can eat di sepanjang hidup kita ini. Di mana iklan dari para marketers selalu datang dari segala arah, berusaha menguras semua uang dari dompet dan rekening kita. Jadi, budgeting berguna karena bisa menolong kamu dalam membuat keputusan keuangan dengan pikiran yang sehat. Namun, banyak orang kesulitan membuat budget karena sejujurnya memang seringkali dibikin jadi ribet. Dari pengalamanku bikin budget mulai untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan di tempat kerja, memang benar sering banget kita sendirilah yang bikin jadi ribet dengan terlalu banyak kategori ini dan itu yang akhirnya bikin budgetnya jadi nggak kelar-kelar. Kalau kamu pernah nyerah sewaktu ngebuat budget, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Kasih tahu, apa karena ribet banget, apa karena terlalu banyak aturan dan batasan pengeluaran, atau mungkin buang-buang waktu bikin capek doang. Karena rumusnya gampang dibuat, menjalaninya pun nanti juga jadi gampang. Metode 50-30-20 dibuat dengan memisahkan penghasilan bersihmu setelah pajak. Atau untuk yang tipe gajian take home pay kamu itu dibagi dalam 3 kategori. Jadi 50% dari income disisihkan untuk kebutuhan, yaitu semua yang kamu nggak bisa hidup tanpanya. Contohnya makan, minum, dan tempat tinggal. Lalu 30% dari income kamu disisihkan untuk keinginan, yaitu semua yang bisa bikin hidup lebih hidup. Seperti makan di restoran fancy, ngopi-ngopi cantik, beli sepatu keluaran terbaru, dan liburan tiap hari fitness. Lalu yang terakhir, tapi yang nggak kalah penting, 20% dari income kamu disisihkan untuk masa depan, yaitu uang yang ditabung dan diinvestasikan demi punya masa depan yang lebih baik. Pertama-tama kamu lihat dulu keuanganmu. Mungkin sekarang pengeluaranmu jauh banget dari porsi yang tadi baru disebutkan. Tapi it's okay. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memulai dan berusaha menjadi lebih baik. Yuk kita lanjut ke pembagian kategorinya. Kategori pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan kamu idealnya maksimal 50% dari income. Apa yang disebut kebutuhan adalah apa yang kamu harus punya. Seperti yang tadi aku sebutkan, kamu nggak bisa hidup tanpanya. Dan apalagi tagihan bulanan yang harus dibayar secara teratur. Inilah yang perlu kamu punya agar bisa tetap hidup, seperti makanan dan air minum. Lalu agar tetap sehat seperti obat dan vitamin. Lalu agar tetap bisa kerja seperti transportasi dan internet. Dan kebutuhan tempat tinggal seperti bayar sewa, KPR, listrik, dan air. Jangan lupa, jumlah total kategori kebutuhan jangan lebih dari 50% income bulananmu. Kalau kamu hitung-hitung pengeluaran untuk kebutuhanmu ternyata lebih dari 50%, nanti kamu bakalan susah punya tabungan. Jadi, kamu perlu evaluasi ulang biaya hidupmu dan cari bagian mana yang bisa dihemat. Fokus ke apa saja pengeluaran terbesarmu. Cari tahu gimana cara untuk menguranginya. Semakin berhemat di pengeluaran kebutuhan, berarti semakin banyak uang yang bisa disisihkan untuk masa depanmu. Sebagai contoh, suatu keluarga yang mengambil keputusan besar dengan pindah keluar dari Jakarta karena tingginya biaya hidup di sini, dengan pindah ke kota lain seperti Jogja, mereka bisa hidup dengan lebih hemat sesuai budget yang mereka mampu. Pindah ke kota lain memang nggak selalu jadi pilihan tepat bagi semua orang. Tapi jangan takut untuk berpikir out of the box untuk menemukan cara tepat berhemat versimu. Ada banyak contoh cara lain seperti mobil yang sekarang kamu pakai harian bisa ditukar tambah dengan yang lebih hemat BBM.
Atau mungkin kamu bisa masak makanan di rumah saja. Selanjutnya kita bahas tentang keinginan. Idealnya pengeluaran keinginanmu maksimal sekitar 30% dari income. Keinginan adalah segala hal yang bisa bikin hidup lebih hidup. Termasuk untuk nonton bioskop, makan di restoran, beli iPhone baru, atau pengeluaran apapun yang demi keinginanmu. Dan jangan lupa bahwa pengeluaran untuk keinginan itu juga penting untuk mental health kita. Asalkan pengeluarannya masih sesuai dengan budget. Tujuan hidup kan bukan sekedar berhemat sebanyak mungkin, tapi hidup itu perlu dinikmati. Kita hanya perlu membatasi keinginan belanja agar keuangan tetap berkelanjutan. Boleh menikmati hidup di masa sekarang, asalkan nggak membuat masa depan jadi terganggu gara-gara overspending, banyak hutang, atau nggak punya tabungan. Jangan lupa, jumlah total kategori keinginan jangan lebih dari 30% income bulananmu. Jadi kalau ternyata keinginanmu menghabiskan lebih dari 30% income, cobalah cari alternatif yang lebih murah atas segala macam yang suka kamu beli atau lakukan. Misalnya, daripada pergi nongkrong di mall dengan teman-teman, mungkin cukup ngumpulnya di rumah. Atau daripada beli baju branded, bisa coba mampir dulu lah ke factory outlet. Sama seperti halnya kebutuhan. Semakin berhemat di pengeluaran keinginan, berarti semakin banyak uang yang bisa disisihkan untuk masa depan. Yuk, share ke teman-teman yang lain dengan menulis komentarmu di bawah mengenai pengalamanmu membuat pengeluaran keinginan jadi versi yang lebih hemat. Selanjutnya, kategori ketiga dan yang terakhir yaitu masa depan. Idealnya, kamu perlu menyisihkan minimal 20% dari income. Ini adalah uang yang memang secara strategis disisihkan demi masa depanmu, baik itu dirimu sendiri maupun keluargamu. Tujuan budgeting bukan hanya mengenai pengeluaran bulanan, tapi juga biar kamu bisa membangun kekayaan dan keamanan keuangan dalam jangka panjang. Kalau budgetmu untuk bagian ini ada di bawah 20%, cobalah kurangi pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginanmu. Wait, selamat kalau ternyata sekarang kamu malah sudah di atas 20%. Tapi jangan lupa, savingnya dijadiin investasi juga biar nilainya bisa bertumbuh seiring waktu yang berjalan. Khusus bagi yang masih punya hutang kartu kredit, daripada sekedar mengumpulkan tabungan, kamu sebaiknya memprioritaskan budgetmu untuk melunasi hutang itu. Hal ini karena suku bunga kartu kredit itu tinggi banget. Jadinya nggak masuk akal secara keuangan untuk nabung sambil bersamaan dengan bayar suku bunga tinggi dari hutang kartu kredit. Selain itu, kamu juga idealnya menabung dana darurat. Bagi yang masih bujangan, direkomendasikan untuk punya sebanyak 6 kali income bulanan. Contohnya, kalau income kamu UMR Jakarta 2024, berarti tabungan dana daruratnya 30 juta. Selanjutnya, kalau sudah menikah, tabungannya naik jadi 9 kali atau sebesar 45 juta. Kalau sudah menikah dan punya tanggungan, berarti naik jadi 12 kali atau sebesar 60 juta. Kita perlu punya dana darurat biar punya pengaman kalau ada pengeluaran tak terduga. Kamu nggak terpaksa harus ngutang, apalagi yang instan lewat pinjol ilegal. Tapi bisa pakai tabungan dana daruratmu saja. Sebagai ringkasan, metode budgeting 50-30-20 yang mudah banget ini, targetnya 50% dari income untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk masa depan. Kamu bisa mulai budgeting dengan mengalihkan income kamu dengan persentase yang jadi target per kategorinya. Lalu tulis apa saja pengeluaranmu dan alokasikan ke masing-masing kategori. Dan setiap weekend kamu catat apa saja pengeluaranmu sepanjang minggu. Dan lihat di mana situasi pengeluaranmu dibandingkan target yang sudah ditulis dalam budget plan kamu. Selanjutnya, kamu bisa gunakan informasi itu untuk membuat keputusan belanja yang lebih baik di setiap minggu selanjutnya. Sama seperti halnya Indonesia nggak bisa tiba-tiba memproklamasikan kemerdekaan dalam semalam. Semuanya adalah hasil perjuangan selama 350 tahun. Kekayaan pun nggak terjadi dalam semalam, melainkan dibangun oleh perilaku dan keputusan kecil yang kamu lakukan setiap harinya. Dan metode budget 50-30-20 adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan keuangan kamu dengan mudah dan cepat, sehingga stresmu berkurang dan kamu bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk hal yang paling penting dalam hidupmu. Kalau kamu sudah siap untuk mengambil langkah berikutnya untuk mengamankan masa depan keuanganmu, klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Biar kamu punya teman seperjuangan satu tujuan. See you in the next video.